ありゃ、お前、E カップってマジ？ではでも九条さん部外者だしな。裏切られたと思った。Hatamu saya tadi. くらいだって。Pasti Raden. Walau kalian bertemu dengan Mimin lagi nih. Yang pastinya Mimin akan melanjutkan alur cerita anime Roshidere episode ke-8 ya guys. Di episode sebelumnya sudah diperlihatkan bahwa Ayano ternyata bagian dari pembantunya Yuki. Bergabungnya Kuze dengan Alia, terdapat Taniyama yang tidak terima mereka berdua bergabung. Sampai-sampai Taniyama berniat menghancurkan Kuze dan juga Alia dalam rapat umum. So, bagaimana kelanjutannya? Kita intro dulu gak sih guys? Setelah Kuze dan Alia ditantang oleh Taniyama, mereka berdua menunjukkan berkasnya kepada ketua OSIS. Tantangan itu bertopik memperkenalkan screening guru bagi peserta OSIS. Meski begitu, Alia tetap akan melawan Taniyama. Dan jika mereka berdua bisa mengalahkannya, malah menjadikan keuntungan bagi mereka. Alia bertekad akan membuat Taniyama meminta maaf kepadanya karena Taniyama sudah menghina dirinya dan juga Kuze. Yuki yang juga di situ mengajukan diri untuk merancang acara tersebut. Yoshi, ja kyou juu ni naiyou o kouji suru ka? Masachika-kun, Aria-san, ganbatte. Singkat cerita, di kelas yang kosong, Kuze memberikan lampiran kepada Alia. Lampiran itu berisi prediksi Kuze soal argumen yang bakal dipakai Taniyama. Untuk mengcounter argumen itu, Alia menunjukkan hasil argumennya kepada Kuze. Dari catatan argumennya Alia, dengan sikap Taniyama yang begitu benci dengan mereka, membuat Alia bertanya-tanya kepada Kuze. Kuze menebak, mungkin di pikiran Taniyama, Kuze itu pengacau dalam pemilihan. Sebab dulu itu Kuze adalah rekan dari Yuki. Dari situ Alia merasa bersalah karena telah mengajak Kuze dalam masalah ini. Keesokan harinya, di mana hari perdebatan Alia dan juga Taniyama. Sebelum Alia dan Kuze memasuki ruangan, cewek tersebut bernama Miyamae Nonoa. Miyamae adalah rekan dari Taniyama, sekaligus teman masa kecilnya Taniyama. Kuze memberitahu ke Alia, dulu Miyamae paling populer di sekolahan. Dia juga memiliki koneksi luas ketimbang musuhnya. Meski begitu, singkat cerita, setibanya di dalam ruangan, Alia menuju ke panggung perdebatan. Saking banyaknya murid, dalam hatinya muncul keraguan di dalam dirinya. Sampai-sampai ingatan saat dirinya diabaikan oleh kedua klub pun muncul di pikirannya. Alia sempat mendengar beberapa murid yang meremehkannya. Tiba-tiba datang Kuze yang mengejutkan Alia. Aria, omae, E カップってマジ？ Hal itu dilakukan agar Alia tidak merasa gugup. Kemudian Kuze memberitahu Alia kalau lawan kali ini bukanlah Taniyama, melainkan versi dirinya yang sempurna. Maka dari itu Kuze menyuruh Alia untuk melakukan sebisanya. Debat rapat umum pun dibuka oleh ketua OSIS. Ketua OSIS menyuruh sang pengusul atau Taniyama untuk maju lebih dahulu. Setibanya Taniyama di atas panggung, dia menyampaikan jika setiap anggota OSIS ditunjuk oleh ketua atau wakil ketua, tetapi nyatanya mereka justru menerima siapa saja. Seakan-akan Taniyama sedang menyindir Kuze, bejir.
Mendengar itu, semua orang mulai bertanya-tanya siapa yang dimaksud oleh Taniyama. いやこれは谷山じゃなくて宮前か。 Semua murid yang tadinya tidak peduli sekarang terfokus kepada Taniyama. Dalam hati, Kuze memuji taktik dari Taniyama. Usulan yang ingin Taniyama ajukan adalah そこで教師の査定を導入するのです。 tujuan Taniyama yang tidak lain agar yang berbakatlah yang bisa menjadi anggota OSIS. Selesai Taniyama berbicara, ご清聴ありがとうございました。 kemudian giliran Alia. Sebelum Alia menuju ke atas panggung, dengan argumen Taniyama barusan, semua orang merasa kalau pemenangnya adalah Taniyama. Setibanya Alia di atas panggung, dia teringat perkataan Kuze untuk melakukan sebisanya. Dengan tegas Alia berbicara, jadi gini guys, pada intinya apa yang disampaikan Alia itu, jika ketua dan wakil ketua OSIS itu berhak merekrut anggota, dan jika anggota OSIS ditentukan oleh guru, para OSIS tidak bisa merekrut murid yang mereka percayai. Dari situ, pemikiran semua orang sedikit tersadarkan. どちらにも利はある。今のところ Mendengar apa yang dikatakan oleh Alia, membuat Taniyama melirik tajam ke arah Kuze. Setelah keduanya mengungkapkan argumennya, perdebatan pun dimulai dari sekarang. では質疑応答に移る。 Awalnya, Alia bisa menjawab semua pertanyaan yang diberikan oleh Taniyama. Sampai-sampai Taniyama disekak habis oleh Alia. 私たちが決めることではありません。 Di sisi Kuze, melihat Taniyama terdiam kalau Taniyama telah salah memilih lawan. Dan selama ini, Taniyama hanyalah fokus dengan dirinya. Padahal lawan sebenarnya adalah Alia. Tetapi tiba-tiba Taniyama membalas perkataan Alia. Bagaimana jika OSIS menyalahgunakan wewenangnya? Dan saat itulah Miyamae memakai cara liciknya. Dengan cara menghubungi temannya untuk melakukan provokasi di tengah para murid. Seketika, それは でも九条さん部外者だしな。 di sisi Kuze yang melihat orang-orang mulai memihak Taniyama, dia menebak kalau semua ini merupakan ulah dari Miyamae. Sedangkan Alia yang mendapati tekanan dari para murid membuat dirinya kebingungan hingga pandangannya mulai buram. Pada akhirnya, dalam waktu singkat, Kuze bisa mencairkan ketenangan yang terjadi. Dan agar Alia bisa lebih cepat beristirahat, Kuze meminta izin untuk menggantikannya. Dengan begitu santai, Kuze berbicara kepada semua murid. そもそもこれ以上議論って必要ですかね。 Semua orang yang kebingungan dengan maksud Kuze memanfaatkan ketua OSIS untuk dijadikan contoh kepada semua murid. Dulu, ketua OSIS adalah orang yang pemalas. Tetapi, kenapa semua orang pada memilihnya? Bahkan, dengan pribadi sang ketua OSIS tidak bakal mendapatkan izin dari para guru. Namun, seiring waktu, ketua OSIS berjuang keras untuk merubah itu. Dulu, para murid memilih ketua OSIS karena mendukungnya. Sebab sistem sekolahan ini memperbolehkan siapapun yang memiliki semangat yang いき tinggi. なり後輩にいじられてびっくりしたが、もう Sekarang, sesi terakhir untuk Taniyama. Jika Taniyama tidak ada pertanyaan lagi, perdebatan akan ditutup oleh ketua OSIS. Tanpa bicara sepatah kata, Taniyama そやっち melihat itu, Alia langsung bergegas mengejarnya. Perdebatan yang sudah seperti ini, Miyamae menyatakan kekalahan dari Alia. Yang berarti permintaan soal perkenalan screening guru telah 議案は dibatalkan. 否決。学生議会を閉会します。 Sedangkan di sisi Taniyama, dia teringat dulu melihat Yuki dan Kuze, dia merasa kalau mereka berdua pasangan yang sangat sempurna. Waktu itu, dia merasa tidak bakal bisa mengalahkan mereka berdua. Saat melihat Kuze bersama Alia, dirinya merasa terhianati. 裏切られたと思った。 Saat Taniyama berhasil dihentikan oleh Alia,
Taniyama merasa kesal dan memberitahu kepada Alia kalau dirinya merasa kalau Kuze dan Yuki sudah sangatlah cocok. Kecocokan dari Yuki dan Kuze, Taniyama rela kalah dari mereka berdua. Tetapi melihat Yuki dan Kuze berpisah, dirinya merasa terhianati dan malah menyalahkan Alia. 憧れて勝手に裏切られたと思って Tidak lama, datang Miyamae yang menghampiri mereka. Miyamae menyuruh Alia untuk menyerahkan Taniyama kepadanya. Sebelum Alia pergi, dia sempat memberitahu ke Taniyama. 谷山さん、久世君がなぜ私を選んでくれ Tetapi yang pasti Alia akan membuktikan ke Taniyama kalau keputusan Kuze sangatlah tepat dan Alia akan membuat Taniyama mengakui dirinya. そうでしょうね。久世さんが Shin berpindah ke Yuki dan juga Ayano. Mereka berdua ternyata bertugas mengatur pencahayaan barusan becir. Melihat aksi Kuze barusan, Yuki menganggap kalau Kuze telah menahan diri dalam melawan Taniyama. Menurut Yuki, kekalahan Taniyama sebab kurangnya insting membunuh. Capek-capek menjelaskan ke Ayano, tetapi nyatanya Ayano tidak mengerti sama sekali becir. Sambil kesal, Yuki menjelaskan lebih gampangnya kepada Ayano kalau mereka harus bersikap garang untuk menghakimi lawan mereka. Itulah cara bersikap seorang bos. Acara yang sudah selesai, Yuki mengajak Ayano untuk pergi dari situ. 綾乃、片付けよっか。 Setelah ruangan sepi, Kuze dan juga Alia berbicara empat mata di ruangan tersebut. Alia menceritakan alasan Taniyama memusuhi mereka. だから諦めたんだって。 Alia juga mempertanyakan sebab Kuze memilih dirinya daripada Yuki. Kuze memberitahu Alia, dulu saat SMP dia itu tidak tega menolak ajakan dari Yuki. Karena di masa lalu Kuze pernah merasa bersalah kepada Yuki, sehingga dia tidak bisa menolak ajakan dari Yuki. Dan itu membuatnya merasa terjebak. Tetapi berbeda dengan saat ini. Kalau Kuze sendirilah yang menginginkan menjadi pasangannya Alia. Dari situ Alia tersipu malu dibuatnya. そこはもう少しはっきり言ってほしい。 Sehabis menceritakan alasannya, sekarang Kuze berbalik bertanya kepada Alia. Alia memberitahu dengan bahasa Rusia. Потому что это ты. Obrolan yang sudah selesai, Alia mengajak Kuze untuk pulang bersama. Sebelum mereka pergi, Alia menanyakan kepada Kuze tentang ukuran teteknya becir. Dan apa yang dikatakan Kuze saat di atas panggung, semua itu hanyalah tebakan dari Kuze. Tetapi Alia memberitahu kalau tebakan Kuze hampir benar becir. Почти правильно. Inilah akhir dari Roshidere episode ke-8 ya guys. So, seperti biasa, kita tutup episode kali ini ya guys. Buat kalian yang sudah menonton sampai habis, matur suwun guys. Semoga kalian sehat selalu dan dilancarkan rezekinya ya guys. Dan terima kasih atas support kalian. Tanpa kalian, Trek Anime bukanlah apa-apa. Kalau kalian suka dengan konten Mimin, jangan lupa untuk like, comment, and share ke teman-teman kalian. Kalau kalian punya pertanyaan atau ide untuk video selanjutnya, tulis aja di kolom komentar ya guys. Seperti biasa, untuk video selanjutnya hanya di Try Anime. Buat kalian semua, see you guys. Matur suwun.